Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Anawir. Nah sahabat, Indonesia adalah negara dengan potensi yang sangat besar, baik dari segi sumber daya alam, kebudayaan, hingga keindahan alam. Indonesia memiliki segalanya untuk menjadi salah satu destinasi utama di dunia. Namun, dalam hal nation branding, negara tercinta kita ini seringkali kalah bersaing dengan negara-negara tetangga seperti Thailand dan juga Malaysia. Mengapa hal ini bisa terjadi? So, disimak sampai habis. Untuk membahas lebih detail dalam konteks ini, sebenarnya banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik secara internal maupun eksternal, yang mana tidak akan kami bahas semua variabelnya dalam kesempatan ini. Namun salah satu alasan utama mengapa nation branding kita masih kalah dan juga tertinggal bagi saya adalah pertama, kurangnya konsistensi dalam pemasaran. Ya, Thailand dengan slogan Amazing Thailand dan juga Malaysia dengan Malaysia Truly Asia telah berhasil mempertahankan pesan yang sama selama bertahun-tahun. Uniknya, slogan-slogan ini tidak hanya dikenal luas, tetapi juga mencerminkan esensi dari negara-negara tersebut. Sebaliknya, Indonesia telah beberapa kali mengganti slogan nation brandingnya, mulai dari Wonderful Indonesia, Visit Indonesia, Pesona Indonesia, hingga Indonesia Ultimate Diversity. Slogan-slogan ini seringkali berubah tanpa adanya kesinambungan pesan yang kuat. Kurangnya konsistensi dalam pemasaran nation branding Indonesia adalah salah satu faktor utama yang menyebabkan posisi Indonesia tertinggal dibandingkan negara-negara seperti Thailand dan juga Malaysia. Dalam konteks ini, nation branding bukan hanya tentang logo ataupun slogan, tetapi juga tentang bagaimana sebuah negara secara berkesinambungan mempromosikan identitasnya kepada dunia. Salah satu masalah utama adalah perubahan kebijakan dan juga strategi pemasaran yang terlalu sering terjadi, terutama saat terjadi pergantian pemerintahan. Setiap pemerintahan cenderung memiliki visi dan juga pendekatan yang berbeda terhadap nation branding, sehingga upaya yang telah dibangun oleh pemerintahan sebelumnya seringkali tidak dilanjutkan ataupun bahkan diubah total. Hal ini menyebabkan pesan yang disampaikan kepada dunia menjadi tidaklah konsisten, yang pada akhirnya mempengaruhi persepsi global terhadap Indonesia. Selain itu, kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah dan juga sektor swasta juga memperburuk masalah ini. Misalnya, Kementerian Pariwisata mungkin memiliki strategi yang berbeda dengan Kementerian Perdagangan ataupun Kementerian Luar Negeri, sehingga pesan yang disampaikan ke luar negeri menjadi terfragmentasi. Akibatnya, nation branding Indonesia menjadi lemah dan juga kurang berdampak dibandingkan negara-negara tetangga yang lebih konsisten dalam pendekatan mereka. Alhasil, tanpa konsistensi dalam pemasaran, Indonesia sulit untuk membangun citra yang kuat dan juga kohesif di mata dunia. Thailand dan juga Malaysia memiliki industri pariwisata yang sangat terintegrasi dan juga dikelola dengan baik. Infrastruktur yang baik, layanan yang profesional, serta keterlibatan sektor swasta yang kuat membuat kedua negara ini menjadi destinasi wisata utama. Sedangkan Indonesia, meski memiliki potensi pariwisata yang luar biasa menakjubkan, faktanya masih menghadapi banyak tantangan dalam hal pengelolaan pariwisata. Mulai dari infrastruktur yang kurang memadai, kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan juga daerah, serta masalah keamanan seringkali menjadi hambatan dalam pengembangan pariwisata. Hal ini tentu saja berdampak negatif pada citra Indonesia di mata wisatawan internasional. Thailand dan juga Malaysia telah berhasil mengidentifikasi target audiens mereka dengan sangat baik. Thailand misalnya, sangat fokus pada wisatawan yang mencari pengalaman budaya, kuliner, dan juga relaksasi. Mereka menjual Thailand sebagai surga bagi wisatawan yang mencari petualangan dan juga kebahagiaan. Malaysia di sisi lain menekankan keberagaman dan juga multikulturalismenya dengan fokus pada berbagai suku, agama, dan juga budaya yang hidup berdampingan secara harmonis. Pesan ini sangat kuat dan juga relevan dengan audiens global yang mencari pengalaman multikultural.
Sedangkan Indonesia, meski memiliki kekayaan budaya yang luar biasa, seringkali kurang fokus dalam menentukan siapa target audiens yang ingin dicapai. Apakah itu wisatawan petualang, pecinta budaya, ataupun penikmat alam? Kurangnya fokus ini membuat pesan yang disampaikan menjadi kabur dan juga tidak efektif. Di era serba digital ini, pemasaran melalui media sosial dan juga platform online lainnya juga sangatlah penting. Thailand dan juga Malaysia telah memanfaatkan media digital dengan sangat baik. Kedua negara ini aktif di berbagai platform seperti Instagram, YouTube, dan juga Facebook, serta menggunakan influencer marketing untuk menarik perhatian wisatawan muda. Sedangkan Indonesia, meski telah melakukan berbagai upaya dalam pemasaran digital, masih tertinggal dalam hal inovasi dan juga strategi pemasaran digital. Kampanye digital Indonesia seringkali tidak seefektif yang dilakukan oleh kedua negara tersebut. Padahal, dengan kekayaan visual yang dimiliki Indonesia, pemasaran melalui media sosial seharusnya bisa menjadi senjata ampuh dalam mempromosikan keindahan dan juga keberagaman Indonesia. Thailand dikenal dengan pantainya yang indah, kuliner yang lezat, dan juga festival budaya yang meriah. Sedangkan Malaysia dikenal dengan keberagaman etnis dan juga budayanya, serta keindahan alam dan juga kota-kota modern seperti Kuala Lumpur. Masing-masing negara ini telah berhasil menemukan niche mereka dalam industri pariwisata dan juga branding nasional. Sedangkan kita, meski memiliki beragam potensi, seringkali kurang dalam hal diferensiasi. Banyak wisatawan asing yang masih menganggap Indonesia sebagai Bali dan juga Bali sebagai Indonesia. Padahal, Indonesia memiliki banyak destinasi lain yang tidak kalah menarik seperti Raja Ampat, Borobudur, Danau Toba, Mandalika, dan masih banyak lagi. Kurangnya diferensiasi ini membuat Indonesia sulit bersaing dengan negara-negara tetangga, yang mana telah menemukan keunikan mereka masing-masing. Nation branding adalah proses yang kompleks dan juga memerlukan upaya yang terkoordinasi dari berbagai pihak. Meski Indonesia memiliki potensi yang luar biasa, masih banyak tantangan yang harus diatasi untuk bisa bersaing dengan negara-negara seperti Thailand dan juga Malaysia. Konsistensi dalam pemasaran, fokus pada target audiens, inovasi dalam pengalaman wisata, serta penanganan isu-isu internal seperti birokrasi dan juga lingkungan adalah beberapa faktor kunci yang perlu diperbaiki. Indonesia harus lebih serius dalam membangun nation branding yang kuat dan juga relevan. Dengan sumber daya alam yang melimpah, kekayaan budaya, serta potensi pariwisata yang belum tergali sepenuhnya, Indonesia memiliki semua yang diperlukan untuk menjadi salah satu negara dengan nation branding terbaik di dunia. Namun, tanpa strategi yang tepat dan juga komitmen yang kuat dari semua pihak, impian tersebut akan sulit terwujud. Nah, saya kira sekian dulu pembahasan singkat kali ini. Barangkali dari sahabatku ingin menambahkan ataupun ingin merevisi, silahkan tinggalkan komen di bawah. Saya juga minta maaf jikalau dalam statement masih ada kesilapan ataupun kekeliruan. Itu semua tiada unsur kesengajaan, tapi itu semua murni karena kekurang pengetahuan saya tentang hal ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.